Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, salam lancar, dan segalanya. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda dengar mungkin membuat bulu kuduk Anda merinding disko. Jika Anda berani, jangan skip video ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Jangan lupa, siapkan lampu penerang atau nyalakan nyali Anda. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mendengar tentang istilah pocong panjang. Beberapa orang Jawa menyebutnya dengan pocong jangkung karena ukurannya yang tidak normal. Jadi, ketika pocong ini berdiri, tingginya hampir mencapai 2 meter. Pada waktu itu, di sekitaran tahun 2004 di Sragen, Siska masih berusia 11 tahun. Jadi awalnya, Siska ini mempunyai 2 orang tua yang bercerai, dan kemudian Siska ikut bersama ibunya. Nah, pada saat itu, ibunya ini sering pindah kontrakan, dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Sampai pada akhirnya, ibunya Siska ini dapat satu kontrakan yang enggak jauh dari pusat kota Sragen. Nah, pada waktu itu, Siska cerita, ketika usia 11 tahun, Siska masih ingat persis ketika akan masuk ke kontrakannya. Dia ini harus melewati lorong yang tinggi, dan di sebelah kirinya ada bangunan Belanda yang besar sekali. Dan di situ ada jendela dengan ukuran yang besar, khas bangunan kolonial. Jadi, saat pertama kali tinggal di situ, mulailah Siska dan keluarganya ini kenal dengan tetangga-tetangga yang lain. Namanya Pak Narto. Beliau adalah pemilik, pengelola kontrakan yang ditempati Siska dan ibunya. Jadi memang Pak Narto ini punya beberapa properti di situ, digunakan untuk kos-kosan dan kontrakan rumah tangga. Dan di lingkungan situ pun banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon seperti pohon mangga, pohon durian, pohon jambu, dan lain-lain. Beredar kabar dari warga bahwa Pak Narto dan istrinya ini orangnya sangat pelit sekali, dan pada waktu itu dibuktikan sendiri oleh Siska dan ibunya. Pada waktu itu, ibunya Siska ini baru saja pulang dari luar, dan ketika masuk ke kontrakan, ibunya Siska ini menemukan satu surat. Dan ketika dibuka oleh ibunya Siska, di situ ada tulisan yang ternyata dari Bu Narto, istrinya Pak Narto. Isi tulisan itu kira-kira seperti ini. Bu, tahu nggak nangka yang ada di depan itu? Apa benar ibu yang ngambilnya? Isi surat tersebut. Nah, waktu itu ibunya Siska ini kaget dan langsung merasa sakit hati sekali setelah membaca tulisan itu. Jadi, seolah-olah Bu Narto ini sudah menuduh ibunya Siska yang mengambil. Dan ketika ibunya Siska ini bilang ke tetangganya, Bu Wiwi. Dan waktu itu, Bu Wiwi juga bilang, "Alah Bu, nggak usah terlalu dipermasalahkan, orangnya memang sudah seperti itu. Pak Narto dan Bu Narto itu memang seperti itu, sudah terkenal pelit. Nanti ibu akan tahu sendirilah gimana keseharian Pak Narto dan Bu Narto itu." Akhirnya, waktu pun berjalan. Pada waktu itu, Siska sudah tahu bahwa ada penduduk asli situ yang usianya sekitar 16 tahun. Pada waktu itu, Siska manggil anak ini dengan panggilan Mas Tono karena usianya yang lebih tua dari Siska. Tono ini, mohon maaf, dia punya gangguan jiwa dan seringkali melakukan hal-hal yang enggak wajar. Tapi, beberapa kali Tono ini masih bisa diajak untuk komunikasi. Pada satu ketika, Tono sedang ada di depan rumah Pak Narto, dan terlihat kalau Tono ini ngambil sesuatu
seperti mengumpulkan barang. Dan pada waktu itu, Pak Narto keluar dan memarahi Tono. "Woi Ton, kamu itu ngambil punya siapa? Itu barang-barangku," bentak Pak Narto. Nah, ketika tetangga-tetangga sudah pada mendengar dan ngumpul, ternyata para tetangga juga melihat bahwa Tono sebenarnya hanya ngambil gelas-gelas atau botol-botol bekas yang memang sengaja dikumpulkan oleh Pak Narto. Tapi yang nggak habis pikir itu kan cuman barang-barang bekas, hanya botol-botol bekas. Dan semua juga tahu bahwa Tono kan mengalami gangguan jiwa. Dan pada waktu itu yang bikin tetangga lebih sedih, kenapa Tono yang mengalami gangguan jiwa masih tega juga dimarahi oleh Pak Narto. Jadi waktu itu kejadiannya siang hari, Pak Narto sedang marah-marah. "Ton, kembalikan itu, kamu bisa kulaporkan polisi nanti." Jadi seolah-olah Pak Narto ini marahnya seperti dengan orang normal, padahal Pak Narto juga tahu bahwa Tono mengalami gangguan jiwa. Dan waktu itu Tono cuma senyum-senyum saja. "Nggih Pak, nggih Pak. Ayo kembalikan semua, kembalikan, jangan dibawa. Mau jadi maling kamu." Jadi waktu itu dikembalikanlah oleh Tono. Dan Tono lalu pulang gitu saja dengan santai, seolah nggak pernah mengalami kejadian apapun. Ada satu kejadian juga ketika itu. Ada satu pemulung yang kebetulan lewat di sekitaran komplek rumah Pak Narto. Waktu itu, pemulung ini melihat ada buah yang jatuh di bawah dan terlihat jelas kalau buah tersebut sudah ada bekas gigitan kelelawar dan posisinya sudah jatuh di bawah. Dan waktu itu, pemulung ini berniat untuk mengambil buahnya yang jatuh di bawah. Dan gak lama kemudian, Pak Narto pun keluar dan teriak ke arah pemulung tersebut. "Hah, ngambil apa kamu?" "Ini Pak, buah yang jatuh di bawah." "Kembalikan lagi, jangan diambil, itu buah punyaku." "Tapi ini sudah bosok separuh, sudah dimakan sama kelelawar Pak. Ini sudah jatuh di bawah." "Iya, aku tahu, nggak usah. Itu bukan punyamu, kembalikan lagi." Dan waktu itu, si pemulung itu sangat ketakutan dan ditaruhlah di bawah lagi. Ternyata beberapa hari kemudian, buah ini pun juga nggak diambil atau dimakan oleh Pak Narto. Jadi, beliau memang terkenal sekali kalau Pak Narto dan Bu Narto sangat pelit sekali. Seolah-olah apa yang dimilikinya ini enggak boleh disentuh siapapun. Dan pada waktu itu, Siska, ketika tinggal di situ bersama ibunya, Siska ini juga mengalami beberapa kejadian yang menurutnya itu juga sedikit janggal. Jadi, pada waktu itu, malam itu Siska pulang, masuk ke lorong, melewati bangunan Belanda itu. Tak sengaja, Siska mendengar seperti ada suara orang pesta di dalam gedung. Jadi suasananya itu benar-benar ada seperti orang-orang Belanda yang sedang pesta dan beransa. Tapi anehnya, ketika diintip dari jendela, ternyata nggak ada aktivitas apapun. Dan suaranya juga masih terdengar seperti orang yang pesta pora dan berdansa. Kejadian itu akhirnya diceritakan ke ibunya, dan ibunya pun mencoba menenangkan Siska pada waktu itu. Nah, sampai satu kejadian, Pak Narto dikabarkan sakit, dan selama sakit itu, Pak Narto hanya bisa terbaring di dalam rumahnya. Jadi Pak Narto ini berhari-hari nggak keluar sampai tetangga-tetangga banyak menanyakan, "Kemana Pak Narto? Kok sudah lama jarang keluar?" Ternyata Pak Narto sedang sakit dan terbaring di atas tempat tidur. Dan sejak sakit itulah banyak tetangga yang mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Jadi sejak Pak Narto sakit, seringkali
Para tetangganya mencium seperti bau bangkai yang busuk sekali, yang arahnya dari dalam rumah Pak Narto. Sampai-sampai tetangga-tetangganya mengira bahwa Pak Narto sudah meninggal. Tapi ternyata ketika dikonfirmasi ke Bu Narto, Pak Narto masih sakit dan hanya terbaring di atas tempat tidur. Taulah, keluarga Pak Narto ini memang terkenal keluarga yang pelit sekali. Jadi ya, meskipun sudah merasa kondisinya sakit, mereka masih enggan untuk berobat ke dokter. Nah, setelah dirasa kondisi Pak Narto sudah semakin memburuk, akhirnya dibawalah Pak Narto ke rumah sakit. Setelah kurang lebihnya 1 minggu dirawat, akhirnya Pak Narto meninggal dunia. Singkat cerita, waktu itu tetangga-tetangganya juga mengabarkan kalau akhir-akhir ini seringkali diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Pada waktu itu, Bu Wiwi, tetangganya Siska, beliau juga cerita bahwa malam itu ada sosok yang seperti menggedor-gedor pintu. Dan ketika suami Bu Wiwi ini melihat dari balik jendela, ternyata ada sosok pocong yang tingginya hampir 2 meter. Pocong ini seperti menabrak-nabrakan badannya ke pintu dan sambil mengerang-ngerang. Kejadian itu berlangsung terus sampai sekitar subuh hari. Dan waktu itu, Bu Wiwi menceritakan ke semua tetangga bahwa ini adalah pocong jangkung. Pocong ini tingginya hampir 2 meter dan selalu mengeluarkan suara seperti mengeram, seperti orang kesakitan. Kabarnya pocong jangkung juga mendatangi salah satu warga yang baru menempati rumah di kampung tersebut. Ketika malam pertama orang itu tinggal, sekitaran jam 3 dini hari, orang tersebut juga langsung mengalami teror. Orang tersebut belum tahu kalau di kampung ini ada isu pocong jangkung. Nah, karena dikiranya adalah warga dekat atau tamu, dengan cepat orang baru tersebut membukakan pintu. Katanya, dia hanya melihat seperti kabut, tapi lurus, putih tebal, lalu melihatlah dia ke arah atas. Ternyata, itu pocong yang tingginya hampir 2 meter dengan wajah yang hangus dan bau yang seperti bau bangkai yang menusuk sekali. Sampai-sampai orang ini muntah di tempat tersebut, kemudian lari ke rumah sebelah dan mengabarkan hal ini ke tetangga-tetangga yang lain. Jadi, berita tentang pocong jangkung tersebut akhirnya menyebar kemana-mana. Kejadian ini terjadi hampir 7 hari berturut-turut, sampai pada akhirnya Ustadz yang menguburkan jenazah Pak Narto ini mendengar berita tentang ini. Kemudian Ustadz ini bilang ke semua tetangga bahwa nggak ada yang namanya hantu gentayangan. Orang yang sudah meninggal sudah nggak bisa kembali lagi. Dia mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Bisa jadi yang dilihat oleh orang-orang itu adalah jin korin dari jenazah tersebut. Nah, oleh sebab itu, mari kita doakan saja bagi tetangga-tetangga yang mungkin masih punya rasa dendam kepada Pak Narto. Coba dimaafkan saja dengan ikhlas, supaya Pak Narto bisa lebih tenang di alamnya. Jadi waktu itu, Pak Ustadz punya inisiatif untuk melakukan doa bersama tetangga-tetangga, terutama tetangga-tetangga yang seringkali mengalami penampakan atau seringkali ditampaki oleh sosok Pak Narto. Waktu itu semua berdoa, dan setelah kejadian itu sudah nggak pernah lagi terjadi penampakan sosok pocong jangkung atau sosok pocong Pak Narto. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.